Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Sringoringo, NIM J1A118094 dalam mata kuliah Evaluasi Biologis Komponen Pangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal dari hasil review saya, formulasi dan stabilitas nanostruktur lipid keril dari campuran fraksi stearin dan olein minyak kelapa sawit. Baik, pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formula sistem pembawa NLC dan mengkarakterisasikan formula yang stabil. Penelitian ini dapat memberikan informasi sistem NLC yang stabil untuk membawa senyawa bioaktif hidrofobik yang dapat diaplikasikan sebagai komponen pangan fungsional. Dan salah satu sistem pembawa berbasis lipid yang berpotensi untuk senyawa hidrofobik adalah NLC atau nanostruktur lipid carriers. Sistem NLC merupakan pengembangan sistem pembawa berbasis solid lipid nanopartikel yang memiliki kekurangan karena tingkat difusi yang sangat rendah sehingga waktu rilis menjadi lumayan sedikit panjang. Pada sistem NLC ialah atau nanostruktur lipid memiliki kemampuan enkapsulasi yang sangat tinggi, rilis yang terkontrol, stabil secara termodinamik, dan mampu meningkatkan bioavailabilitas senyawa bioaktif dan pengembang NLC atau nanostruktur lipid yang terkompatibel di bidang pangan. Belum banyak dilakukan hal tersebut terkait dengan standar keamanan pangan karena bahan pangan yang digunakan harus food grade yang termasuk dalam kategori GRAS. Ya, jenis lipid dan komposisi bahan pangan sangatlah berpengaruh terhadap karakteristik fisikokimia formulasi NLC. NLC itu ialah formulasi sistem pembawa dari NLC yang dapat mengkarakterisasi formula yang stabil. Penelitiannya memberikan sistem informasi NLC yang sangat stabil dan dapat membawa senyawa bioaktif hidrofobik dan dapat diaplikasikan sebagai komponen pangan fungsional seperti pada ukuran partikel indeks polidispersi atau PDI, zeta potensial atau ZP, viskositas, efisiensi enkapsulasi yang nantinya dapat menentukan efektivitas sistem NLC. Penelitian ini meliputi produksi NLC, pengujian stabilitas formulasi, dan mengkarakterisasi formula yang stabil. Uji yang dilakukan pada formula adalah stabilitas terhadap sentrifugasi, pemanasan, pendinginan, penyimpanan suhu ruang, sedangkan pada formula yang stabil meliputi pengukuran pH, viskositas, ukuran partikel, PDI, ZP, dan morfologi NLC. Bahan yang digunakan pada formulasi NLC pada penelitian ini adalah food grade yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan lipid pada nabati, hasil fraksinasi dari minyak kelapa sawit berupa lipid padat PS dan lipid cair yaitu PO yang mengandung asam lemak edible. Pada PS atau palm stearin dan pada PO atau palm olein. Yang kedua ini ialah merupakan jenis lipid yang dapat dikembangkan sebagai bahan formulasi dari NLC, kompatibilitas yang sangat baik, yang memiliki kandungan asam lemak dan jenis yang hampir sama, namun berbeda pada proporsinya.
sebagai bahan pengolah makanan sehingga keamanannya lebih terjamin jika menggunakan ini. Penggunaan lipid padat yang berfungsi sebagai mengurangi terjadinya proses difusi molekul pada NLC atau nanostruktur lipid. Pada NLC yang diproduksi dari minyak sawit dengan traksi stearin dan beberapa jenis lipid lainnya, yaitu hydrogenated sunflower oil, hydrogenated rapeseed oil, soy oil, dan medium chain triglycerides. Lipid ialah sebagai bahan utama dari nanopartikel lipid yang dapat berpengaruh terhadap kapasitas dan pelepasan senyawa bioaktif yang akan dibawa dalam sistem NLC nantinya, dan pada penggunaan konsentrasi lipid yang lebih tinggi dapat mengurangi komposisi air yang ada dalam sistem. Hal ini membantu sistem untuk bisa lebih stabil dalam jangka waktu yang lebih lama dan efisien pada saat pembuatan sistem. Berdasarkan pada pengujian stabilitas dan karakterisasi, sistem NLC memberikan informasi bahwa pada PS dan PO merupakan jenis lipid yang dapat dikembangkan dan yang dapat diaplikasikan sebagai suatu sistem pembawa untuk komponen bioaktif pada lipofilik, salah satunya sebagai ingredient bagi pangan fusional. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah maupun dalam perkataan saya kurang tepat, kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.